Jangan lupa like dan subscribe terlebih dahulu ya guys. Cerita ini diambil dari kisah nyata, yaitu tentang seorang perempuan yang dijebak oleh sopir taksi. Korban kebiadaban sopir taksi. Begitulah judul kisah ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Hamid Abid Al-Maslami. Baik, kita langsung simak saja kisah ceritanya. Aku adalah pemuda yang cukup tampan. Kulitku putih, apalagi jika aku memakai jeans atau celana panjang, orang yang melihatku akan mengira bahwa aku berasal dari negeri Syam. Seperti biasa, aku pulang dari kantor jam 2:30 pagi. Namun, hari itu mobilku mogok di tengah jalan. Saat itu tersirat di pikiranku untuk meninggalkan mobilku di tempat tersebut, dan aku pulang menumpang mobil yang lewat. Kebetulan, ketika itu ada taksi limosin. Tak banyak pikir, ketika taksi limosin itu mendekat, aku pun mencegatnya. Ternyata supirnya adalah seorang laki-laki berkebangsaan Pakistan. Dia mempersilakanku untuk ikut bersamanya. Seperti kebiasaanku, aku tak banyak bicara di mobil itu. Di tengah perjalanan, sang supir taksi bertanya kepadaku, "Kamu orang Syria atau Libanon?" Aku berpikir sejenak, lalu aku jawab pertanyaannya, "Aku orang Libanon." Dia diam sebentar, lantas bertanya lagi, "Kamu kerja di mana?" "Di kios tempat jualan pakaian," jawabku singkat. "Berapa gajimu?" 1.200 rial, jawabku spontan dan tak sadar bahwa aku berbohong. "Apakah gaji segitu cukup buatmu?" "Tentu, cukup." "Wah, kalau aku berpenghasilan hanya sebesar itu, lebih baik aku pulang saja ke negeriku." "Maksudmu?" Bukannya menjawab pertanyaanku, dia malah bertanya lagi kepadaku sambil menegaskan, "Tahukah kamu, sebulan gajiku bisa mencapai 10.000 rial." Aku begitu heran dengan gajinya yang demikian besar. Aku lantas bertanya kepadanya, "Bagaimana bisa dan dari mana kamu dapatkan uang sebesar itu?" "Mudah, aku mendapatkannya di tempat yang penuh dengan wanita cantik, khamer, dan ganja." "Apakah kamu suka itu?" "Khamer dan ganja mungkin, tapi kalau wanita, itu omong kosong." Dia tidak menjawab keraguan-raguanku. Tapi dia malah mengambil sebuah album dari bawah jok tempat duduknya. Album itu berisi kumpulan foto-foto wanita cantik. Aku lekas ambil album itu. Aku buka halamannya satu per satu. Ketika itu, aku melihat foto seorang wanita yang begitu cantik. Aku belum pernah melihat wanita secantik dia. Aku lantas berkata, "Wah, cantik sekali. Aku mau yang ini." "Dia harganya 3.000 rial, jawabnya singkat. Setelah terjadi tawar-menawar, lalu dia berkata, "Oke, karena kamu ini pelanggan baru, maka aku hargakan 2.000 rial saja." Aku pun menyetujui. Setelah sampai di depan rumahku, aku minta dia menghentikan mobilnya. Dia pun melihat-lihat rumahku sambil berkata mengejek, "Ini rumahmu." "Bukan, ini rumah indekosku." Lalu aku duduk sambil menjelaskan kepadanya bahwa orang yang punya rumah itu berusia sebaya denganku. Kemudian, aku bertanya kepadanya, "Kapan kamu membawa wanita itu?" "Besok," jawabnya. "Bagaimana caranya dan di mana?" Kemudian, aku memintanya untuk datang ke tempatku. Sebetulnya tempat ini adalah rumahku sendiri. Asalnya dia tidak mau, tetapi setelah aku yakinkan bahwa pemilik rumah itu sebaya denganku, dan jika si wanita juga ditawarkan kepadanya pasti dia mau. Laki-laki Pakistan itu pun setuju. Syaratnya, sebagaimana yang aku katakan, akulah yang menawarkan wanita itu kepada sang pemilik rumah indekos, bukannya laki-laki Pakistan itu. Aku pun setuju jika besok dia datang membawa wanita cantik tersebut. Sebab, pemilik rumah itu hanyalah fiktif belaka. Setelah itu, dia meminta nomor teleponku dan pemilik rumah indekos tersebut. Terus terang aku tidak bisa tidur semalaman. Tempat tidurku serasa tidak nyaman. Sementara itu, hatiku bertanya-tanya, kapan hari esok tiba, agar aku bisa mewujudkan impianku. Pikiranku terpusat pada si wanita cantik, walaupun aku sendiri ragu apakah dia benar-benar akan datang. Penantian ini terasa lama sekali buatku. Keesokan harinya, saat malam baru datang, aku langsung segera pulang. Semua keluargaku kebetulan sedang tidak ada di rumah. Ini memang benar-benar kesempatan buatku. Lalu aku duduk menunggu telepon. Hatiku bertanya-tanya, kenapa supir taksi limosin itu terlambat datang? Apakah aku perlu meneleponnya, atau aku bersabar saja sebentar? Sampai akhirnya lamunanku itu terpotong oleh deringan telepon. Aku mengangkatnya. Ternyata dia adalah orang yang aku tunggu-tunggu. Tak banyak basa-basi langsung saja aku bertanya kepadanya,
Cepat katakan padaku, apakah kamu datang bersama wanita itu? Sebelum menjawab pertanyaanku, dia bertanya terlebih dahulu. Apakah kamu telah menyiapkan bayarannya? Ya, jawabku singkat. Di mana kamu sekarang? Di rumah tempat kita turun kemarin itu. Cepatlah buka pintunya. Aku cepat-cepat membuka pintu rumah. Ternyata, aku lihat si wanita berdiri di samping mobil limosin. Orang Pakistan itu kemudian berkata, mana uangnya? 2.000 rial. Aku lalu memberikan uangnya sesuai yang dia minta. Kemudian, aku mengajak si wanita masuk. Setelah si wanita duduk, aku menatapnya sambil berkata, cantik sekali kamu. Pada awalnya aku bermaksud menikmati kecantikannya dengan menatap dan meraba tubuhnya sambil ngobrol dengannya. Tetapi, aku merasa ada sesuatu yang janggal. Si wanita tampak tidak seperti wanita simpanan pada umumnya. Dia hanya duduk terdiam dan kelihatan terpaksa. Ini tentu aneh. Sepertinya dia wanita dari keluarga baik-baik. Karena itu, aku pun bertanya kepadanya, kamu kenapa? Dia menjawab, aku baik-baik saja. Tetapi, aku hanya ingin cepat-cepat pergi dari sini. Ketika itu, aku tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Nafsu seksualku seolah hilang. Pikiranku justru terpusat untuk mengetahui kisah si wanita cantik ini. Dia tidak berbicara sedikit pun. Ini tentu menambah rasa penasaranku dan dugaanku bahwa dia terpaksa melakukan semua ini. Kemudian aku berkata, dengarkanlah. Aku lihat, sepertinya kamu terpaksa melakukan semua ini. Sepertinya kamu merahasiakan sesuatu. Jangan takut, ceritakanlah kisahmu. Si wanita tetap diam, tetapi aku melihatnya sedikit lega. Aku menduga bahwa dia sebenarnya ingin sekali berbicara, tetapi dia masih takut. Lalu aku katakan kepadanya, aku berjanji jika dia mau menceritakan kisah dan isi hatinya, maka aku tidak akan pernah menceritakannya kepada orang lain. Aku juga akan memperlakukannya dengan baik. Aku siap mengulurkan tanganku untuk menolongnya. Waktu itu dia malah jatuh di pangkuanku sambil menangis. Aku pun menangis. Aku begitu penasaran apa yang sebenarnya terjadi dengannya. Aku berusaha tetap sabar. Aku terus berupaya membuatnya tenang. Setelah tangisnya mereda, aku mulai bertanya lagi, apa yang terjadi denganmu? Aku berjanji akan menyembunyikannya. Allah saksinya, sebagai si wanita mulai menceritakan kisahnya. Kamu kenal dengan laki-laki yang membawaku ke sini. Anjing pengecut itu mengetahui semua kisahku. Iya, aku kenal dia. Aku juga yakin dia pasti mengetahui kisahmu. Sebab, waktu aku bersamanya dalam mobil taksi limosin, dia memperlihatkanku sebuah album yang berisi foto-foto para wanita, termasuk kamu. Memangnya dia kenapa? Si wanita lalu melanjutkan kisahnya sebagai berikut. Aku sebenarnya sudah menikah. Pernikahanku telah berjalan hampir 1,5 tahun. Suatu hari, saat suamiku tengah kerja, aku ingin pergi ke pasar. Aku lantas menelepon suamiku untuk meminta izin. Dia pun mengizinkanku. Waktu itu kami masih pengantin baru dan belum punya anak. Di pagi hari aku berangkat menggunakan mobil orang Pakistan si pengkhianat itu. Aku memintanya untuk mengantarkanku ke tempat yang aku tuju. Tanpa aku sadari dia membawaku ke sebuah apartemen. Setelah aku sadar, aku mendapatkan diriku dalam keadaan telanjang. Laki-laki itu benar-benar telah menodaiku dan melakukan perbuatan bejat dengan teman-temannya yang lain. Saat itu aku berteriak, sementara diriku sendiri tak tahu apa yang harus aku lakukan. Kemudian aku cepat-cepat mengenakan baju. Laki-laki pengkhianat itu lakas berkata, kamu banyak bicara. Kamu ingin tetap di sini atau aku antar pulang ke rumahmu? Dan sambil mengejek dia melanjutkan perkataannya, makanya, lain kali jangan mau naik taksi limosin. Ketika itu, aku benar-benar takut dan tak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku teringat dengan suamiku yang sendirian dan jauh di sana. Bagaimana jika dia tahu kejadian ini? Aku pun berpikir tentang pernikahan yang baru saja aku lakukan. Begitu juga dengan masa depanku, kehormatanku, citraku di hadapan orang-orang. Demikian juga dengan keluarga, ibu, ayah, dan semua saudara-saudaraku. Pikiranku terpotong oleh laki-laki itu yang memperlihatkan foto-fotoku dalam keadaan telanjang dengan beberapa pose. Aku tentu sangat terkejut. Dengan berat hati aku akhirnya bersedia untuk diantar pulang. Ketika aku mau turun dari taksi, laki-laki Pakistan berkata, dengarkan aku baik-baik. Jika kamu telah masuk rumah, cepat kamu telepon aku. Kalau tidak, maka akan aku tempel fotomu itu di pintu rumahmu. Aku masuk rumah sambil menangis.
Kemudian, aku meneleponnya. Saat itu dia berkata, aku tidak akan meminta banyak hal darimu. Aku hanya ingin jika aku meneleponmu, kau harus bersedia menerimanya lalu kamu keluar. Jika tidak, maka kamu tahu sendiri akibatnya. Pada awalnya aku berpikir bahwa aku tak akan pernah menerima telepon darinya, walaupun dia meneleponku. Aku ingin kasus ini tidak diketahui orang lain. Ketika suamiku datang, dia langsung bertanya, apakah kamu jadi pergi ke pasar? Aku bingung sekali, apakah harus aku jelaskan kisahku itu? Tetapi, aku takut suamiku bersikap kasar kepadaku. Aku juga takut jika masa depan dan citraku menjadi buruk. Karena itu, aku pun berbohong kepada suamiku. Tidak, aku tidak jadi pergi. Aku akan siapkan makan malam untukmu. Tidak perlu, aku capek sekali. Aku tidur saja, jawab suamiku. Lalu suamiku beranjak ke kamar tidur, sementara aku malah duduk-duduk sambil menonton TV. Acara TV tersebut sedang menayangkan sebuah sinetron. Tetapi akal dan pikiranku justru berada dalam alur cerita yang lain. Ketika itu, aku tak tahu kenapa si laki-laki Pakistan meneleponku lagi. Awalnya aku tutup telepon darinya. Begitupun untuk kedua kalinya. Tetapi pada ketiga kalinya dia mengancamku. Lihatlah fotomu tergantung di pintu rumahmu. Ancamnya, aku pun cepat-cepat menuju pintu depan rumah. Ternyata memang benar, fotoku yang telanjang ketika di kamar apartemen sudah tergantung di pintu rumahku. Aku lantas mengambil dan merobeknya. Aku cepat-cepat kembali masuk. Aku tunggu telepon darinya. Tidak lama setelah itu, dia meneleponku lagi. Dia berkata, kamu mesti ikut denganku kemana saja aku bawa. Ingat, jangan coba-coba untuk kabur dariku. Aku katakan kepadanya, aku takut suamiku bangun dan mendengar pembicaraan kita. Dengarlah, wahai saudara, semoga Allah merahmatimu dan keluargamu. Aku ini telah bersuami, tinggalkanlah aku. Jika kamu perlu uang, aku pasti kasih. Tapi aku mohon, tinggalkanlah aku. Lalu dengan enaknya dia menjawab, berapa juta rial pun kamu mau membayarku, aku tak sudi. Dengarkanlah, aku akan datang besok malam untuk membawamu. Oh, tidak mungkin, besok suamiku ada di rumah bersamaku. Kamu baru bisa membawaku ketika suamiku sedang bekerja. Aku hampir 2 bulan seperti ini. Sementara itu, uang yang dihasilkan selama 2 bulan darinya tak sepeser pun aku dapat. Setelah si wanita selesai menceritakan kisahnya, aku pun tak kuasa menahan tangis. Aku begitu merasakan betapa di dalam hati si wanita tersimpan gunung api. La akan segera meletus dan membakar apa saja yang ada di sekelilingnya. Ini tak lain karena kebenciannya terhadap si laki-laki Pakistan. Singkat cerita, aku dan dia bersepakat untuk membiarkan kasus ini terlebih dahulu. Dia menyerahkan penyelesaian kasus ini kepadaku. Dia bersedia melakukan apa saja yang aku minta. Aku berjanji untuk merahasiakan kisahnya. Sementara itu, dia bersedia untuk datang kembali ke rumahku besok jam 2 malam. Selanjutnya, si wanita menelepon laki-laki Pakistan. Laki-laki itu pun datang untuk membawanya pulang. Disinilah tugasku untuk membuat si laki-laki Pakistan tidak curiga. Aku katakan kepadanya, kamu ini memang terkutuk. Kenapa kamu tidak menjadi sahabatku dari dulu saja? Aku pikir aku mesti pulang ke Libanon, ternyata nggak perlu selama kamu masih ada di sini. Kata-kataku itu tentu membuat laki-laki Pakistan senang. Dia lantas berkata, ini nomor teleponku. Jika kamu membutuhkan sesuatu, pengawal, khamer, ganja, wanita-wanita cantik, kamu tinggal menghubungiku. Aku masih ingat hari pertama aku bertemu dengan si laki-laki Pakistan. Waktu itu aku bertanya kepadanya dengan perasaan aneh, semuanya ada di negeri ini. Para pembaca, apakah Anda tahu apa jawabannya? Dia lantas mengatakan, kenapa tidak? Laki-laki menyukai wanita, begitupun sebaliknya. Tugasku di sini hanya menyediakan para wanita buat kaum Adam. Setelah itu, terserah mereka mau melakukan apa. Dengannya aku bisa mendapatkan uang banyak untuk aku bawa pergi dari negeri ini. Setelah si wanita pergi, mataku susah sekali tidur. Sampai akhirnya aku harus bergadang semalaman. Hatiku menjerit, apa yang harus aku lakukan, ya Allah? Aku matikan televisi dan duduk sambil menangis. Jujur, aku tak pernah merasakan tangisan seperti yang aku rasakan saat itu. Aku menangis sambil berdoa kepada Allah untuk kebaikan wanita malang itu. Aku terus berpikir mencari jalan yang bisa aku lakukan untuknya. Aku meminta ampunan kepada Allah.
Aku pun bernazar untuk bertaubat kepadanya jika dia menunjukkan jalan kepadaku untuk menyelesaikan masalah si wanita. Aku berpikir, jika rahasia si wanita sampai ke tangan salah satu lembaga bantuan hukum, pasti dia harus menanggung aibnya tersebar. Aku merasa bahwa lembaga hukum suka menyebarkan rahasia-rahasia seseorang. Aku memang laki-laki yang berpikiran selalu kotor. Karena itu, tak heran jika orang-orang seperti aku ini tidak menyukai lembaga-lembaga hukum seperti itu. Atau, paling hanya sebatas tahu saja. Tapi dalam hal ini, Allah adalah satu-satunya zat yang maha petunjuk, dia menunjukkan siapa saja ke jalannya yang lurus. Malam itu juga aku keluar rumah. Aku tinggalkan rumah dalam keadaan kosong tanpa siapapun. Aku terus berjalan di pinggir jalan. Aku berpikir keras mencari solusinya, sampai akhirnya di benakku tersirat sebuah ide. Aku tidak tahu bagaimana ide ini bisa muncul di benakku. Saat itu, jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Hatiku bicara meyakinkan, besok, insya Allah aku baik-baik saja, walaupun malam ini aku tak tidur semalaman karena berpikir dan berpikir. Malam itu aku melaksanakan salat tahajud di sepertiga malam. Aku melakukannya sampai menjelang fajar dan aku lanjutkan dengan salat subuh. Ini adalah pertama kalinya aku mendirikan salat. Sehabis salat aku bertaubat kepada Allah dan berdoa agar aku tetap pada jalannya yang lurus. Setelah lama aku menunggu pagi pun tiba. Aku berjanji akan melaksanakan ide yang tersirat dalam benakku. Untuk itu, aku pergi kepada seorang ketua lembaga bantuan hukum yang sudah terkenal dengan kejujurannya. Siapakah dia? Jika aku sebutkan, pasti para pembaca tidak percaya. Dia adalah orang yang sering mendapatiku sedang berkencan dengan beberapa wanita. Subhanallah, waktu itu aku sangat membencinya, bahkan aku berharap dia cepat-cepat mati. Ringkas cerita, aku datang ke kantornya. Tetapi dia tidak ada. Aku menanyakannya kepada para pegawai bawahannya. Mereka mengatakan bahwa dia tengah menunaikan tugas-tugas pekerjaannya. Kapan dia pulang? Aku ingin bertemu dengannya. Sebab, ada urusan sangat penting yang ingin aku bicarakan dengannya, tanyaku kepada mereka. Salah seorang pegawai menjawab, siapa kamu sebenarnya? Sepertinya aku pernah melihatmu. Aku merasa wajahmu tidak begitu asing. Jujur aku katakan bahwa citraku memang buruk sekali. Aku dikenal masyarakat sebagai orang yang senang mempermainkan wanita. Meski demikian, aku terus berharap kepada si pegawai agar bisa mempertemukanku dengan atasannya yang jujur itu. Aku yakinkan bahwa persoalan yang ingin aku bicarakan berkaitan dengan hidup dan mati seseorang. Si pegawai lantas menghubungi atasannya itu melalui HP-nya. Seperempat jam kemudian, orang yang kumaksud datang. Dia langsung menyalamiku lalu bertanya, siapa kamu? Silakan, apa masalahmu? Mudah-mudahan Allah selalu menunjukkanmu ke jalannya. Aku langsung memotong kata-katanya itu. Ada urusan sangat penting yang ingin aku bicarakan kepada Anda. Ini adalah persoalan hidup dan mati seseorang. Semoga Anda bisa membantu dan menyelesaikannya. Baik, insya Allah, jawabnya. Tapi, demi Allah, masalah ini dalam kacamatamu buruk sekali. Laki-laki itu pun membaca taus sambil bertanya, apa sebenarnya masalahmu itu? Kalau bisa, kita bicarakan saja masalah ini di rumahku. Aku lihat sepertinya dia ragu dan takut denganku. Ternyata benar, dia lalu bertanya, aku ikut ke rumahmu. Aku lantas menjawab, kalau begitu di mana saja, yang penting bukan di kantor ini. Silakan Anda yang menentukan tempatnya, yang penting di situ hanya ada kita berdua. Setelah terus-menerus aku bujuk, akhirnya dia bersedia. Lalu aku mengajaknya untuk minum kopi. Tentu saja orang tersebut menilai bahwa minuman seperti itu kurang baik. Kami kemudian pergi, tetapi bukan ke warung kopi. Kami berangkat menggunakan mobilnya, sebab mobilku bau asap rokok dan banyak kaset musik. Di dalam mobil itu aku menceritakan kisahku bersama si wanita malang. Pada awalnya aku melihatnya tidak mempercayaiku. Dia memang pantas merasa demikian karena perbuatan burukku selama ini. Bagi si ketua, kisah tersebut terlihat tidak masuk akal. Tetapi, aku terus berusaha meyakinkannya. Aku jelaskan bahwa semua ini aku lakukan hanya mengharap ridha Allah. Aku menangis di hadapannya. Dari situ dia mulai menenangkanku dan meringankan bebanku. Dia lantas berkata, semoga Allah memberimu hidayah. Walaupun demikian, dia tetap tidak mau bertanya tentang masalah itu. Aku tahu bahwa dia adalah orang yang cerdas dan juga politis. Oleh karenanya, dia tetap membiarkanku bercerita sampai aku bertanya kepadanya,
apa yang harus kita lakukan sekarang? Sebelum dia menjawab pertanyaanku, aku terlebih dahulu jelaskan kepadanya, aku siap memberi Anda semua informasi dan membantu Anda dengan apa saja yang Anda butuhkan. Tetapi ada syaratnya, dan aku harap kamu tidak keberatan. Apa syaratnya? Tanyanya. Wanita malang itu. Jawabku singkat, ada apa dengannya? Aku tidak ingin dia terlibat dalam masalah ini. Aku ingin sekali menjaga rahasianya. Jadi, jika kamu membutuhkan informasi atau apapun, kamu tinggal memintaku. Sekali lagi aku ingin dia tidak terlibat sedikit pun, baik dalam masalah penyelidikan, informasi saksi, maupun masalah lainnya. Karena jika dia terlibat, maka aibnya akan tersebar. Dan cepat atau lambat pasti sampai juga ke telinga suaminya. Lalu si ketua lembaga hukum menjawab, insya Allah, syaratmu itu saya terima. Pada awalnya aku tak percaya. Tetapi aku yakin kepada Allah. Kemudian, aku bertanya kepada orang itu, bagaimana caranya supaya si wanita tidak terlibat. Lalu dia berjanji kepadaku dengan bersumpah atas nama Allah. Apa jaminannya bahwa kamu bisa menepati janjimu? Sebab, Anda ini wahai ketua, bagaikan lipstik. Karena Anda ada di sini, sekalian saja aku katakan langsung di hadapan Anda. Mendengar hal tersebut, si ketua tersenyum. Dia lantas menyampaikan hadits Rasulullah. Siapa saja yang menutupi aib seorang mukmin, maka Allah akan menutupi aib orang tersebut di dunia dan di akhirat hari. Muslim. Lalu dia menjelaskan maksud isi hadits itu. Bahkan, dia tambahkan dengan penjelasan ayat-ayat suci Al-Quran. Selanjutnya, dengan meminta pertolongan kepada Allah aku pun merasa tenang. Aku membawa si ketua lembaga ke rumahku. Selain itu, aku memberitahukannya sejumlah langkah yang bisa dilakukan untuk menangkap laki-laki Pakistan. Dia pun menyepakati rencana tersebut. Kami memutuskan bahwa rencana itulah yang akan kami jalankan. Aku terus berpikir dan berpikir tentang masalah ini. Aku tak peduli dengan teman-teman yang meneleponku. Tak ada seorang pun dari mereka yang aku jawab. Karenanya, wajar jika mereka mengira bahwa salah satu teman mereka yang tolol ini sedang berpergian, sehingga rumahnya sepi tak ada orang. Aku ambil nomor si wanita malang. Aku menghubunginya. Singkat kata, kami sepakat untuk bertemu. Aku meminta dia yang memutuskan waktunya, agar dia dipastikan bisa datang. Beberapa hari setelah itu, dia mengirim kabar bahwa dia bisa datang. Tetapi dia berpesan kepadaku agar tetap merahasiakan jati dirinya. Aku pun berusaha untuk meyakinkannya dengan mengatakan, anggaplah aku ini lebih dari sekadar saudaramu. Selain itu, aku juga beberapa kali bersumpah. Tetapi, dia masih belum tenang sampai aku katakan kepadanya, kamu jangan lupa salat tahajud di sepertiga malam. Sebab, di waktu itu Allah turun ke langit dunia dan berfirman, siapa saja yang berdoa pada saat ini maka aku akan mengabulkannya. Dan siapa saja yang meminta sesuatu kepadaku, aku pasti memberikannya. Sepertinya si wanita terpengaruh dengan pesanku, sehingga dia menangis dan berkata, pergilah. Aku menunggu perintah darimu. Jika kamu butuh sesuatu dariku, pasti akan aku penuhi. Saat itu lidahku tak kuasa berkata-kata. Dia lalu melanjutkan ucapannya, semoga Allah memberimu taufik di dunia dan akhirat. Jujur, aku merasa itu adalah doa yang datang dari lubuk hatinya yang paling dalam. Lalu aku juga mendoakannya, mudah-mudahan Allah menutup aibmu. Pada hari yang telah direncanakan aku menelepon laki-laki Pakistan itu. Pertama aku yang menyapanya, halo, halo. Ya, halo, bagaimana kabarmu, sahabat? Alhamdulillah, baik. Kamu bagaimana? Baik. Aku segera menyambarnya, kamu masih ingat perempuan cantik yang kamu bawa buatku itu? Iya, masa lupa, aku mau lagi tuh. Jam 10 malam di rumah kemarin itu ya. Kenapa tidak dengan wanita yang lain saja? Aku punya yang lebih cantik dan lebih muda daripada dia. Tidak, dia aja yang kamu bawa kemarin. Oke, tapi ingat bayarannya 3.000 rial. Wah, bukannya aku sudah jadi pelangganmu. 1.000 rial ajalah. Oh, tidak, aku sudah kasih harga murah ketika pertama kali itu, dan sekarang beda. Untuk lebih meyakinkannya, aku pun berkata, uangnya telah aku siapkan. Tapi urusan harga seperti kemarin aja ya. Oh iya, jangan lupa sekalian ganja dan khamer. Oke, akhirnya setelah kami melakukan tawar-menawar, dia pun setuju untuk membawa khamer seharga 1.000 rial dan si wanita cantik seharga 2.000 rial. Sementara itu,
Temanku yang berada di lembaga bantuan hukum tengah mengatur strategi bersama para polisi. Tepat jam 10 malam orang Pakistan itu pun datang membawa pesananku. Tetapi, ketika mobilnya berhenti, polisi telah mengepungnya dan siap menangkapnya. Dia akhirnya ditangkap. Adapun si wanita dibawa oleh temanku dari lembaga hukum bersama 2 orang polisi yang mendampinginya. Awalnya aku berpikiran negatif, mana janji yang telah dia katakan kepadaku itu. Memang benar orang yang bilang kalau lembaga hukum adalah penyebar aib. Setelah penangkapan itu, aku dan orang Pakistan dibawa ke kantor polisi. Aku hanya terdiam, sementara laki-laki Pakistan itu mulai diperiksa. Darinya didapati barang bukti album yang berisi foto-foto. Kemudian HP-nya pun diperiksa, ternyata di dalamnya terdapat banyak nomor dan gambar porno. Semuanya berjalan lancar, sekarang tinggal giliranku untuk diperiksa. Sebelum aku angkat bicara, aku tarik si ketua lembaga hukum agar dia berada di sampingku. Kemudian, aku bertanya kepadanya, mana janji, kesepakatan, hadits, dan ayat yang telah kamu bacakan itu? Aku cepat-cepat tanya agar dia membelaku. Aku juga takut dengan masa depan si wanita. Kemudian dia bertanya, apa yang terjadi denganmu? Mana wanita itu? Kamu membawanya kemana? Kamu ingin menyebarkan aibnya. Saya sudah membawanya pulang. Kamu jangan bohong. Kamu bisa pastikan sendiri. Seandainya aku tidak mempunyai nomor telepon si wanita cantik, niscaya dia membawaku ke rumahnya. Oleh karena itu, aku segera meneleponnya. Dengan dipenuhi rasa takut si wanita cepat-cepat menyapaku. Halo. Iya. Assalamualaikum. Rupanya saat itu dia ketakutan sekali, sehingga aku harus meyakinkannya. Aku berharap Allah menutup aibmu dan aib seluruh kaum muslimin. Masalahmu insya Allah selesai malam ini juga. Citramu tidak ternoda sedikit pun. Tetapi, di waktu yang akan datang berhati-hatilah. Dia masih tetap terdiam sambil mendengarkan kata-kataku. Kemudian, aku menyampaikan pesan terakhir kepadanya. Pesan ini pun didengar juga oleh si ketua lembaga bantuan hukum dan polisi. Hati-hatilah. Jagalah rumah suamimu. Saya berpesan kepadamu untuk selalu melaksanakan salat malam dan selalu mendoakanku setiap selesai salat. Semoga aku diberi hidayah dan tetap berada di jalannya yang lurus. Jangan lupa kamu mendoakan orang-orang yang telah membantumu ke dalam kehidupanmu yang baru lagi. Si wanita pun tak kuasa menahan tangis. Dia kemudian berdoa untukku, keluargaku, dan orang-orang yang telah membantunya. Sebelum dia menutup teleponnya, dia sempat mengatakan sesuatu yang tak pernah bisa aku lupakan. Barangkali Anda tidak akan percaya jika aku katakan, bahwa aku belum pernah mendengar kata-kata itu dari siapapun. Kira-kira apa yang dia katakan kepadaku? Ketika itu, dia berkata kepadaku, anggaplah diriku seperti saudara-saudaramu yang lain, bahkan lebih daripada itu. Apabila kamu membutuhkan sesuatu, aku siap membantumu. Setelah selesai berbicara dengannya, aku pun meletakkan gagang telepon. Kemudian, aku menundukkan kepalaku sejenak lalu bangkit dari kursi. Aku lantas menoleh ke arah si ketua lembaga hukum yang berada di belakangku. Aku melihatnya tengah beristighfar. Aku mendekatinya. Selanjutnya, aku berusaha mencium tangan dan kepalanya. Tetapi dia menahanku agar tidak mencium tangannya. Ketika itu dia hanya mengatakan, semoga Allah meneguhkanmu dan membimbingmu ke jalan yang lurus. Demikianlah kisahku dengan si wanita malang. Namun, aku tidak akan pernah lupa dengan janji yang telah aku sampaikan kepada Allah di malam yang gelap itu. Aku benar-benar melaksanakan apa yang aku inginkan. Oleh karena itu, aku memutuskan untuk kembali ke jalan Allah. Bukan hanya itu, aku ingin kembali menata masa laluku yang kelam. Sejak saat itu, aku tidak lagi meninggalkan salat 5 waktu. Aku pun tidak lupa untuk selalu melaksanakan salat tahajud. Aku melakukannya hanya karena saat aku menyusuri suatu malam, aku tidak mendapati satu pun penolong, penutup aib, dan pemenuh hajatku kecuali Allah. Dia turun ke langit dunia di penghujung malam yang memiliki keagungan yang demikian hebat, sambil berfirman, siapa yang memohon kepadaku pasti aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku pasti akan aku penuhi. Sungguh, aku telah meminta dan memohon kepadanya, dia pun memenuhi semuanya. Segala puji dan syukur hanya milik Allah. Adapun supir taksi Pakistan itu telah mengakui berbagai tindakan kriminal yang telah dia lakukan. Dia mengungkapkan bahwa dirinya memiliki beberapa orang kawan yang membantunya. Ketika penyelidikan terhadapnya berlangsung, aku mendapatkan kabar yang baik tentangnya. Melalui penjahat yang satu ini,
jaringan kejahatan pencabulan dan penipuan terhadap kaum wanita, serta perdagangan minuman keras dan ganja bisa terbongkar dan ditangkap. Jumlah jaringannya mencapai 85 mobil taksi limosin. Mayoritas dari mereka adalah warga negara berkebangsaan Pakistan. Karena kasus yang dialami oleh wanita ini, Badan Fatwa Negara mengeluarkan fatwa bahwa seorang wanita tidak diperkenankan naik kendaraan umum tanpa seorang mahram. Semoga Allah melindungi kaum muslimat dari berbagai kejahatan. Semoga bermanfaat.